Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, semua merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tanpa sadar kita akan memasuki bulan November yang luar biasa. Oktober Tuhan Yesus sudah berkati, dan percayalah November ini Tuhan Yesus pasti berkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu luar biasa. Kami katakan Tuhan, Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan terima kasih Tuhan kalau kami masih diizinkan beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami katakan Tuhan, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu yang kami terima. Terima kasih Tuhan lewat sukacita yang Kau berikan di tengah masalah kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami beribadah memuji Engkau, ada sukacita, ada berkat yang luar biasa yang akan kami peroleh Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan pergumulan kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Bertahtalah di hati kami Tuhan, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya rala masih kirara ya rala masih. Oh ya rala masih kirara ya rala. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu kembali angkat pujian ini bersama-sama. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, oh ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
di Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ingin sapa Bapak Ibu. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menyapu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Katakan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Saya ingin kita bersorak 3 kali. Katakan haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab dengan Tuhan kita pasti bisa. Haleluya. Tetap bersemangat memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan
Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu seluas-luasnya. Katakan, Tuhan Yesus, seperti wanita yang sangat merindukan Engkau, begitupun jiwaku ya Tuhan merindukan Engkau. Kami tak bisa tanpamu Yesus, kami sangat memerlukanmu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 1 November 2020. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Desember merayakan Natal. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, giat bekerja di masa yang sukar atau giat bekerja di masa yang sulit. Mari kita buka firman Allah di dalam Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Pembacaan berikutnya saya ambil dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kolose passalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus,
pada pagi ini kami datang kepadamu, mohon urapan dalam penyampaian kabar baik, kabar kesukaan, yaitu firman Allah. Bagi saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun yang menyaksikannya melalui mobil dalam perjalanan, Tuhan, firman-Mu menyentuh hati kami semua. Firman-Mu tidak akan lalu dengan begitu saja, tapi akan tertanam di dalam kehidupan kami sekalian. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Pengurapan-Mu mengajar buat hamba-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman. Amin. Puji nama Tuhan. Giat bekerja di masa yang sulit. Apa itu arti giat? Kata giat berarti perbuatan, usaha atau pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi giat itu artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Kerajinan adalah lawan dari kelambanan. Jika seorang tidak mau bekerja, Alkitab katakan jangan ia makan. Demikian nasihat atau pesan daripada Rasul besar, yaitu namanya Rasul Paulus, dengan jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang 10. Kekasih dalam Tuhan, mengapa kita dihimbau oleh Pak Pendeta untuk giat bekerja di masa hari-hari ini? Karena tidak ada tempat bagi orang malas. Dengarin baik, bapak-bapak harus rajin, ibu-ibu harus rajin, anak-anak harus rajin bekerja. Karena tidak ada tempat bagi kemalasan. Kemalasan, saya mau beritahukan, adalah dosa. Jika manusia malas, akan banyak sekali saudara dan saya mengalami masalah. Jika bapak ibu malas dan saudara-saudara sekalian malas, akan banyak mengalami kesulitan ekonomi, ya kan? Akan mengalami banyak kesulitan. Bapak ibu serta saudara sekalian alami kesulitan apa saja, Pak Pendeta? Contoh, kesulitan membayar cicilan mobil. Kalau kita kredit mobil, mengalami kesulitan mencicil rumah. Kalau kita mencicil rumah, mengalami kesulitan mencicil motor. Dan pembayaran lainnya, kewajiban yang lainnya. Misalnya membayar listrik, membayar air, dan uang sekolah, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, orang Kristen harus rajin bekerja. Karena orang rajin, orang giat itu merupakan ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar kita datang ke gereja atau dengar firman saat ada online, itu disebut ibadah. Ibadah juga kalau kita menunjukkan kerajinan. Haleluya, giat bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, masa depan pemalas, saya mau beritahukan, suram, gelap, bila Bapak Ibu malas. Saudaraku, saya melihat orang pemalas banyak yang menjadi miskin, menjadi susah. Karena orang malas enggan untuk bekerja. Saya mau beritahukan melalui nasihat Amsal Soleman pasal 21 ayat 25. Saudaraku, jangan kita malas. Alkitab memberitahukan orang malas enggan untuk bekerja. Saudaraku, mari kita rajin bekerja. Karena pemalas, Alkitab katakan lambat atau cepat, walaupun kita dikasih modal banyak, tapi kita tidak bisa mengelolanya, saudara akan menjadi miskin. Nah, itulah sebabnya mari kita rajin dan giat untuk bekerja. Puji Tuhan, mencari nafkah. Haleluya, haleluya. Nah, apa ciri-ciri pemalas? Saya mau beritahukan, ada kurang lebih 5 ciri-ciri pemalas. Pemalas suka buang-buang waktu dan tenaganya. Pemalas menjadi hamba orang yang rajin. Saudaraku, pemalas senang untuk selalu tidur. Pemalas hidup selalu berkekurangan. Pemalas suka menunda-menunda pekerjaan. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan suka tidur. Saudaraku, kalau kita
sering malas, tidak mau rajin bekerja, saudaraku, saudara akan mengalami penderitaan. Nah, apa ciri-ciri orang yang giat bekerja atau rajin? Pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, pekerjaan dengan cepat, itu ciri-ciri orang yang giat. Mereka bekerja dengan cepat, mereka bekerja dengan tangkas, mereka bekerja dengan bersemangat, mereka bekerja dengan giat. Itu ciri-ciri orang yang rajin bekerja. Dan ciri-ciri orang rajin bekerja, kalau disuruh bekerja, mereka selalu bekerja dengan sukacita, dengan semangat. Nah, saudaraku, ini yang perlu kita miliki hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, apa tujuan Allah bagi saudara dan saya, orang-orang percaya, ketika kita rajin? Saudara, pertama, untuk melakukan pekerjaan baik, ya, kita akan melihat bahwa apa-apa yang kita lihat, pekerjaan kita akan menjadi baik jika kita giat. Nah, kita diberi kuasa, orang percaya diberikan kuasa untuk mengelola apa yang ada, ya. Saudaraku, kitab Kejadian memberitahukan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia. Untuk apa? Mengelola yang Allah sudah sediakan. Kalau Adam dan Hawa malas, mereka tidak dapatkan berkat. Nah, itulah sebabnya Allah beritahukan, ini kamu kelola, Adam dan Hawa kelola, ya, kamu bekerja, berusaha. Begitu juga dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita semua. Apa yang Tuhan berikan di dunia ini, kita harus kelola. Untuk apa? Kesejahteraan keluarga. Ya, kalau kita diberkati, itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan keluarga kita. Haleluya. Mari kita bekerja dengan sukacita. Nah, bagaimana cara kita bekerja dengan giat? Bekerja dengan rajin. Pertama, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Orang lihat atau tidak orang lihat, kita bekerja dengan baik. Dan tidak boleh malas. Ya, tidak boleh berpura-pura. Orang, saudaraku, disuruh kerja pura-pura sakit. Pak, aku izin dulu di kantor. Kenapa? Sakit gigi. Padahal nggak sakit gigi. Dia pura-pura sakit karena malas. Ya, saya mau beritahukan bahwa kita harus bekerja dengan giat dimanapun. Sebagai petani, atau kita sebagai pengusaha, atau sebagai karyawan, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita harus mengerjakan sesuatu tanpa bersungut-sungut. Ada orang disuruh kerja bersungut-sungut, ya, dikasih tugas marah-marah, tidak senang dikasih tugas. Saudaraku, saya mau beritahukan, kalau kita bekerja, mari bekerja dengan rajin, tidak bersungut-sungut. Bekerja, ya, baik sebagai petani, bekerja di kantor, sebagai usaha, bekerja dengan tidak terpaksa. Kita harus bekerja dengan rela, ya, maka kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, berikutnya saya mau bicara tentang bekerja penuh dengan kreativitas. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Orang yang giat bekerja adalah orang yang kreatif. Dia banyak ide. Haleluya. Saya dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan yang miskin di daerah. Orang keluarga papa saya, ibu saya, zaman saya masih kecil itu miskin, susah. Tapi mereka terus melayani Tuhan. Nah, saudaraku, ayah saya sewaktu saya masih kecil, dia suka membuat panen singkong. Dia tanam singkong, dia panen singkong. Lalu singkong dia bawa ke rumah. Kemudian singkong itu ayah saya buat, ya, untuk jadi makanan kami. Jadi getok ya, taruh gula. Dan kemudian kalau kami nggak punya lauk, ya, sayuran atau ikan untuk dimakan, saya lihat papa saya buat singkong itu dari kerupuk, buat kerupuk, ya. Jadi itu lauknya. Jadi makan siang atau makan malam lauknya, kalau nggak ada ikan, nggak ada sayuran, jadi lauknya apa? Kerupuk. Nah,
Dari bahan yang sama, Bapak Ibu, ini hasil kreativitas, yaitu singkong bisa dibuat lemet, kue lemet ya untuk makan sarapan pagi. Singkong juga bisa digoreng, bisa direbus, dan banyak hal dari singkong dibuat kreativitas untuk kue dan makanan. Saudara-saudara, itu hasil dari apa? Sekali lagi, hasil dari kreativitas, ide yang Tuhan berikan. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, bekerjalah dengan penuh kreativitas. Bapak Ibu, kita diberikan akal. Mari kita buat apa saja ide dalam pekerjaan. Ya. Dan saya lihat saat pandemi ini banyak sekali orang jual makanan, jual kue. Itu bagus, halal. Saya juga beli ya untuk mendukung orang-orang yang sekarang mengalami kesulitan keuangan karena mengalami pandemi. Nah, saudaraku, kita perlu punya kreativitas di dalam hal bekerja. Oh, haleluya. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan banyak uang. Haleluya. Di masa yang sulit seperti ini, di masa yang sukar seperti sekarang ini yang kita alami. Bukan saja Indonesia alami, tapi dunia. Nah, apa dampaknya kita bekerja di masa yang sukar? Bekerja dengan giat, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita hanya terus berdoa supaya Tuhan tolong segera pandemi ini berakhir, supaya kegiatan kita berjalan normal lagi. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, saya mau mengajak kita untuk giat bekerja terus di masa sukar. Amsal Sulaiman 10 ayat 4 katakan, orang rajin menerima imbalan yang besar. Ya, saya ganti besar itu berkat, ya kan? Orang yang rajin akan menerima berkat yang besar atau berkat yang banyak, uang yang banyak. Kuncinya adalah rajin. Kuncinya adalah jika Bapak Ibu serta saudara sekali di masa sukar ini giat bekerja. Haleluya. Saudara akan menerima berkat. Haleluya. Di masa yang sulit. Haleluya. Yang kedua, apa dampak kita giat bekerja di masa sukar? Yang kedua, pekerjaan kita akan dihargai Allah. Saudaraku, jika kita bertahan dalam dan bertekun di masa-masa yang sukar sekarang ini. Haleluya. Galatia 6 ayat 9 dan 10 katakan, mari kita bekerja dengan giat dan bertahan dan bertekun. Oh, haleluya, haleluya. Sebab dengan demikian, di masa yang sukar, kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan menikmati pekerjaan yang kita dapatkan. Kita akan menikmati berkat hasil dari kerajinan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa dampak kita giat bekerja di masa yang sukar? Jika kita rajin dan giat bekerja, kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dan saya tidak akan hidup berkekurangan. Kenapa? Karena kita rajin bekerja. Jadi jika Bapak, Ibu, serta saudara sekalian rajin bekerja, pastikan di masa yang sukar, pastikan di masa yang sulit, kita tidak akan berkekurangan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan kita. Syaratnya kita harus giat, rajin bekerja. Sehingga kita tidak akan berkekurangan di masa yang sukar. Saudaraku, Alkitab katakan, Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus membuka identitasnya. Bahwa Yesus datang, ya, memberi hidup kepada kita. Dan memberikan kita kelimpahan. Haleluya. Marilah kita giat bekerja. Orang giat bekerja, orang rajin bekerja, pasti diberkati oleh Tuhan. Jika saudara rajin bekerja, jikalau Bapak, Ibu, serta saudara sekalian giat bekerja di masa yang sukar, pastikan Bapak, Ibu diberkati Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh ada di bulan yang baru, bulan November.
Hari ini tanggal 1. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati kematian Kristus. Ini adalah perintah Tuhan buat kita agar supaya kita selalu ingat akan penderitaan Yesus di Kalvari. Ketika kita ingat Tuhan Yesus, kita jadi kuat. Ketika kita ingat penderitaan Yesus, kita akan melihat jalan yang tertutup. Tuhan akan buka buat kita. Haleluya, mari kita ingat penderitaan Yesus di Kalvari. Haleluya, haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa, kita mempersiapkan diri kita. Jikalau kita ada dosa, ada kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya, sucikan saya, layakan saya untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan. Sehingga tubuh dan darah Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa buat kedua unsur ini. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Hari ini tanggal 1 November, kami sudah mendengarkan firman tentang giat bekerja di masa yang sukar. Ketika kami giat, ketika kami rajin, kami akan menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 1 November kami diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingati tentang kesengsaraan Yesus di Kalvari. Melalui tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan roti ini yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan. Kuduskan air anggur ini yang berbicara tentang darahmu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami percaya, kami mengimani di dalam tubuh dan darah Tuhan ada berkat, ada mujizat. Kuduskan, biar ini boleh menjadi berkat buat kami. Doa hambamu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang terikat menerima kelepasan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Pagi ini, tanggal 1 November 2020, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan iman, hamba berdoa. Yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat, Tuhan bebaskan dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, yang punya masalah, Tuhan lepaskan mereka dari masalah yang berat. Dan yang lemah, Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang tawar hati, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ini. Ketika kami peringatinya, Tuhan akan mengubah hidup kami. Doa hamba-Mu sepanjang bulan November ini. Tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Tuhan gembala yang baik, takkan pernah kekurangan kami. Di masa yang sukar dan sulit ini. Ketika kami giat bekerja, ketika kami rajin bekerja, Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan akan membuatnya usaha kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada siang hari ini. Firman Tuhan yang sangat menguatkan.
Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari memberi dengan sukacita, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan kami dan berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, mari memberi dengan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Haleluya Yesus. Angkat kedua tanganmu dan serahkanlah seluruh aktivitasmu sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yes. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan lagi, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat tanganmu, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Haleluya. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa,
melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.